Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Kita muliakan pengurus musholawah, kemudian ambo hormati dan ambo muliakan Bapak serta Ibu jamaah kasadualahnya yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian awak seraman biasa, mari kita bersama-sama membaca kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat itu adalah kalimat puji-pujian untuk Allah. Kita disuruh untuk memuji-muji Allah. Sebab dan pertama karena Allah sudah memberikan kita banyak kebaikan. Sadualah kebutuhan dalam hidup dipenuhi oleh Allah. Baik awak minta atau tidak kita minta, kalau kebutuhan diagih di Allah. Dan Allah memberikan itu tanpa memandang apakah orang kau bagaimana atau tidak, apakah taat atau maksiat. Yang jalih kebutuhan diberikan Allah. Dan kedua, karena kita puji Allah, karena Allah sudah layak dan pantas untuk mendapatkan pujian dan dipuji-puji. Walaupun Allah tidak maruan pujian dari awal. Maka Allah punya nama, asma'nya 99. Salah satu di antara nama Allah 99 itu ada namanya Al-Ghani. Arti Al-Ghani itu Maha Kayu. Bagaimana kasih Allah itu Maha Kayu tu, Allah itu tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun. Atunan kayu nan sabana kayu. Indak butuh apapun, indak butuh siapapun. Sementara kita adalah fakir. Nan mengecian kita fakir. Ko Allah yang Maha Kayu tu. Akhirnya Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Oi manusia, cici Allah, kalian saduala itu fakir. Yang fakir itu butuh kalian kepada Allah. Sebab yang kita butuhkan itu sadualahnya ada di Allah. Maka awak disuruh meminta kepada Allah, karena yang kita minta itu adanya di Allah. Yang bisa memenuhi, memberikan apa yang kita minta itu Allah, karena Allah yang punya. Jadi yang butuh itu kita ke Allah. Allah tidak butuh kepada awak. Allah tidak butuh ibadah awak. Kitalah nan butuh untuk beribadah kepada Allah.
Allah tidak butuh tobat awak, awaklah nan butuh bertobat kepada Allah. Allah tidak butuh doa kita, kitalah yang butuh untuk berdoa kepada Allah. Jadi tidak ada di dunia kau orang nan kayu sabana kayu tu tidak ada. Nan kayu tu milik Allah, milik Allah. Anda itu memuji-muji Allah. Harapan dan doa awak kepada Allah, mudah-mudahan ibadah diterima oleh Allah dan diberikan balasan, dan sesuai balasan itu dengan apa yang kita harapkan. Di belakang dari itu salawat dan salam senantiasa puluh kita doakan kepada Allah, semoga Allah sampaikan puluh pahala yang semisal kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kajian awak malam kini dasarnya adalah surah Al-Isra ayat nan ke-70. Di antara ayat itu ada kata-kata tafdilah. Allah memberikan kita banyak anugerah. Salah satunya adalah tafdilah, kelebihan-kelebihan. Maka ulama mengatakan ketika awak dibanding jo dipersandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, apakah makhluk Allah kau yang tinggalnya di langit, ataukah makhluk Allah kau yang hidup di air, ataukah makhluk Allah kau yang hidup di awang-awang, apakah makhluk Allah kau yang tinggal di darat? Kalau dibanding dan dipersandingkan jo awak, maka nampak jalehlah tiga kelebihan diberikan Allah kawak, dan tidak ada itu pada makhluk yang lain. Maka kelebihan awak dan tiga itu baik. Nampak tamu kita adalah makhluk yang paling mulia. Di mana letak mulianya awak? Indahlah kemuliaan kita letak pada harata bandu awak. Indah pula mulianya kita terletak pangkat jabatan nan banyak nan tinggi. Dan indah pula mulia itu letak pada bentuk tubuh rancak roman awak. Lalu mulianya kita ko Pak Ibu, karena dek fungsi kita. Kalau betul fungsi awak diciptakan Allah di dunia awak. Allah sebut dalam surat Al-Baqarah, inni ja'idun fil ardi khalifah. Fungsi awak adalah sebagai khalifahnya Allah. Jadi kita ku khalifah. Atau maksud khalifah tu Ustaz, satu-satunya makhluk yang diamanahkan, yang dipercayakan Allah untuk mengelola, mengolah alam semesta. Lalu kita ambil manfaatnya sagadang-gadangnya hanya untuk kepentingan beribadah kepada Allah. Fabatahu indallah rizqa wa'budu washkurulah. Carilah dek kalian kecil Allah, karunia Allah, sakit Allah, carilah. Kalau dah dapat untuk aku no dawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun awak ke ibu, nanjalih kita adalah sebagai khalifah Allah, sebagai pemimpin di dunia. Maka untuk sukses dan berhasilnya kita menjadi khalifahnya Allah, maka kece ulama di diri kita ko ada tiga macam rongga. Ada rongga paling atas, rongga kepala. Lalu di tengah ada rongga dado. Lalu di bawah ada rongga pari. Siapa yang sukses menjadi khalifah Allah, maka usahakan maisi tiga rongga itu dengan seimbang. Rongga kepala diisi jo ilmu. Kenapa kepala harus diisi jo ilmu? Karena orang bijak mengatakan dengan ilmu kolah hidup kita menjadi lebih mudah. Dah terasu di awak baik. Maka dikecen dengan ilmu hidup kau menjadi lebih mudah. Dulu jauh, kinilah daki.
Dulu susah, kinilah murah. Dulu barik, kini lari ringan. Coba kita mundur ke belakang memikirkan masa nenek awak atau masa gaib awak dulu. Berisiko ke pesawat tu nak doma cara membawa si parak baju juang berjalan kaki ke pesawat. Jauh. Pai ke basore menjujuang barang, pulang balik baju juang. Jauh barek. Dek kano ilmu kola maju nan barek dulu jadi ringan nan jauh dululah dah. Dulu kau mungkin 30 minit sejam berjalan, kini 10 minit dah sampai. Sebab nak jauh dulu kini lah dak dek kano ilmu. Dulu orang ke Makkah bara bulan 6 bulan pulang balik ke Makkah tu Kini sehari semalam bisa orang pulang balik ke Makkah. Para hebat. Dulu jauh lama yo, kini dah jauh lah di dakik lama lah jadi sebentar dek kano ilmu. Atau nak ilmu. Ibu-ibu dulu mencuci, contoh yo babi hari-hari ke sungai itu mencuci banyak kercuci buah pagi-pagi bikola jangan sebalik saya sudah nyuci mangkuk di sungai itu. Lebih lo baju apa paja Sarawak apa paja nan tabal abang guguh ayo kayu nyuci itu. Kana sih. Barek kini nak boleh memasuk nasi cuci sambil gunjang selesai sambil selesai mencuci. Karurah ilmu masak ke sabui dulu bu jago pagi dicari kayu dalam samak, kayu nana peko rambut lambuk di hujan dinai malam disorong ke dalam api, diambui-ambui jua api nak keluar asuk nak bertambah dia acok bambui maka ikut periuk tu dah angin tambah dingin kali apa aja masak jo lamona kau masak lamona kau masak bangga masak nasi api tu dah ada susah tapi dia kena ilmu dan susah lah jadi mu. Itu makasih ulama mengatakan karena dengan ilmu hidup menjadi lebih lebih untuk akhirat maka ilmukum menjadi salah satu syarat untuk diterimanya amal. Itu kan ada syarat wajib beramal, ada syarat sahnya amal, ada syarat amal diterima oleh Allah. Salah satu syaratnya adalah dengan ilmu. Maka seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab mengatakan walal amala bi ghairi ilmin, tak akan ada nilai amal, tidak akan ada manfaat sebuah amal kalaulah amal itu tidak disertai dengan ilmunya. Lebih-lebih amal yang mahdhah. Takkan ada ibu apa amal kau terbagi dua, ada yang makhdah, ada yang ghairul makhdah. Takkan aja. Lalu polo. Ada lama mau sampai. Sangka itu ibu gadik-gadik ketik baru. Kini itulah gadik-gadik itu lalu polo. Nggak. Dilabih-labih amal yang makhdah. Amal makhdah itu amal yang sudah ada aturan bakunya, baik cara mengarajonnya, bacaannya dan waktunya. Tidak bisa ngarajon banyu awak saja. Tidak bisa bacaannya banyu awak saja. Tidak bisa waktu banyu awak. Lah ada waktu ditentu. Itu amal makhdah. Jadi syarat amal itu ada nilai, ada manfaat, ada pahala. Amal itu dilakukan dengan dasar ilmunya amal. Maka Nabi mengatakan afdalul a'mal ilmu billah. Si afdal amal yang kita perbuat adalah belajar ilmu tentang Allah. Makasih ibu. Belajar ilmu tauhid. Kita pelajari tentang sifat-sifatnya Allah. Kita pelajari tentang zatnya Allah. Kita pelajari asma-asmanya Allah. Belajar itu adalah amal yang paling afdal kata Rasulullah. Innal ilma yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa katsir. Sungguhnya kalaulah dengan ilmu kamu beramal maka amal itu akan ada manfaatnya bagimu baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Wa innal jahla, kalau data kejahilan, data ketidaktahuan kita melakukan sebuah amal, la yanfa'uka,
amal tidak mendatangkan hasil apa-apa. Baik amal ko sangene ataupun banyak. Atu nadisi kapalo. Lah, jadi jual isi kapalo, jual ilmu. Maka menuntut ilmu disuruh Nabi dari lahir sampai mati. Jadi kini ko kita sedang menuntut ilmu, walaupun di soran masjid kan mendengar pengajian. Untuk ilmu ko kan dado dengan cara menuntut formalnya, ado dengan cara menangah sambiang dia awak ku menangah. Hendak menangah ku kalau santiang habib. Yang penting kewajiban ditunaikan. Lalu yang kedua apa? Ado rongadado. Rongadado ku disi jo iman, jo agama. Karena dengan imanlah hidup awak ku menjadi terarah. Jaleh arah ini. Jaleh dari ma awak ko datang sedang di ma kini manga awak kapai kama badan diri sudah ikole. Itu kalau do iman. Maka pastikan nanti dalam hitungan hari kita kamamilih, kita kamangke, kita coblos. Namanya. Maka pastikan orang nan kita angke tu yo lebay si dadonyo. Laibay man makasihnya. Baman saliak dado orang tu bay si tau dak ustaz. Sekurang-kurang nan tahu wak lay solat nyumah. Kalau sampai nak kita angke ko orang nan dak solat indak menunaikan kewajibannya kepada Allah. Berarti jangankan kita Allah saja nyo khianati. Jangankan awak bu Allah si nyelupuan. Maka penting awak mencari orang dan adu imannya. Kenapa? Karena dengan adu iman di dalam dadanya, maka kalau dia menjabat, dia akan menjadi pejabat yang sidik, yang jujur. Kalau ada iman di dadu, dia akan menjadi pejabat, jadi pemimpin yang amanah. Kalau ada iman di dadu, dia akan menjadi pemimpin yang tabligh. Maka jangan sampai awak terkecoh dek beliau gadang. Jangan sampai awak tertipu dengan slogan-slogannya untuk rakyat, maju bersama rakyat. Bekonyo maju, rakyat tinggal belakang. Sukses bersama rakyat. Hanya sukses rakyat merasai. Macam-macam slogan TV. Dan jalih dakwah indak slogan ndak terpengaruh dengan apapun kecuali karena ada iman, ada agama. Oh ya. Karena sahabat juga mengatakan, apa kata sahabat? Wala sultana bi ghairi adlin. Tidakkan ada kemuliaan kebaikan bagi seorang pemimpin kecuali karena adilnya. Maka mulianya seorang pemimpin karena adilnya. Bukan karena hebatnya, bukan karena kebijakannya, bukan karena karena adilnya. Jadi mulia pemimpin karena adilnya. Orang yang bisa adil adalah orang yang beriman. Lalu ulama juga mengatakan kullu sultanin la ya'dilu fi ra'iyatihi kana huwa wa fir'aun sawa'un. Setiap pemimpin, setiap pejabat yang tidak adil, maka dia samalah dengan Firaun. Kata ulama, maka sama aja Firaun. Firaun itu kan pemimpin lah. Bahkan dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Cuma tidak ada adil, zalim kepada yang dipimpin. Yang baik kebijakan untuk kepentingannya pribadi. Bah kekuasaannya lagi yang baik kebijakan. Atunan Firaun. Nah, jadi Bapak Ibu cuma memuliakan Allah. Lalu nan ketiga, nan kadisi dewa aru rongga parwi. Diisi dengan makanan yang halalan toyi, halal dan baik. Kalau ikola diisi jo ilmu, diisi jo agama, jo ibadah, diisi paru jo makanan halal, maka jadilah khalifah yang sukses. Tapi kalau ikola ibaisi, kolai panuh, kok kosong.
Kecik guru ambo dulu, kalau itu sini besi, maka lahirlah orang-orang cerdas tapi kurang waras. Kolai penuh ha? Santiang. Dek santiang isi kuah sampai 6 gala yang didapat. Mulai dari profesor, doktor, kledor, kompor, bocor, kompresor. Dek santiang ilmunya di tinggi sekolahnya. Tapi kau nak ada isi yang. Kau sini isi kau siap. Maka jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi orang cerdas tapi kurang waras. Aku diisi yang 3 itu dengan seimbang. Lalu Bapak Ibu cuma memuliakan Allah. Yang kedua, kelebihan awak dibandingkan makhluk Allah yang lain. Di samping kita makhluk yang paling mulia, kita adalah makhluk yang paling sempurna. Adima perlu letak sempurna awak Ustaz. Ada makhluk ko Bapak Ibu hanya dititipkan Allah satu dalam dirinya. Ada nanaka saja. Namanya malaikat. Ada pula makhluk yang dititipkan Allah dalam dirinya cik saja, napasu saja. Itulah hewan ternak. Tiba dia awak indah. 2 dimasukkan Allah ke dalam diri awak. Yang ada di malaikat ada di diri awak. Yang ada di hewan ada di diri awak. Namanya nafsu dan akal. Dengan bersatunya nafsu dan akal dalam diri awak, inilah kita membuat kita mulia di atas makhluk-makhluk yang lain. Maka seorang sahabat mengatakan, akal kau buah. Kecik sahabat bu, la yuslihul aqlu bi ghairi wara. Tidak akan ada kebaikan pada akal yang cerdas kalau tidak akal itu disertai dengan sifat wara. Anan wara ijtinabul mahzurat. Ketika akal kau batamu jo halal dan haram, bisanya membedakan. Kau halal kau haram mah. Itu nan akal, nan sehat, nan bernilai itu. Ketika batamu jo hak nan batil jaleh, ko hak ko batil. Ketika batamu jo harato jaleh, ko harato orang, ko harato det. Ketika batamu jo berusi jaleh, ko bini orang, ko bini den. Kadang bini orang, bini no. Itu ndak raka. Nah, ini kata Amir bin Qais. Iza aqalka anta yang bagi fa anta akil. Kalau akalmu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara punya orang dan punya awak, antara na halal dan haram, fa anta akil. Itu baru barakah. Tapi kalau tidak tentu dewa haram jalan layak atau tidak, itu tidak barakah. Ada enek kok kalau kayak ayo. Enek pai milih goreng ke simpang bawah tuah. Berjalan kaki. Nyu pakai serawal lejing ke bawah. Kiro-kiro ko pantas atau tidak? Tidak pan? Bagusnya pakai itu berarti nenek ko nak berakah. Oh ya. Nyu ukuran orang mereka tentu dino mana layak mana tidak. Aku mereka nak layak nyoba pakai yo. Menandakan akalnya tidak berfungsi. Tidak ada kebaikan kalau tidak ada akal itu disertai dengan sifat wara. Maka Nabi mengatakan al-aqlu nurul qalb. Akal itu adalah cahaya bagi hati. Yufariqu bainal haqq wal batil. Maka akal itulah membedakan antara hak dengan yang batil, karena dia cahaya bagi hati. Jadi mulianya akal karena sifat wara. Kecil ulama itu. Mulianya pemimpin karena adilnya, mulianya orang kaya karena pemurahnya, mulianya orang miskin karena qanaahnya, mulianya akal karena sifat waranya, mulianya amal karena ilmu. Aduh. Lalu yang ketiga, kelebihan awak dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, kita adalah makhluk yang paling baik. Di mana letak baik awak? Dari
struktur komponen tubuh awak kau sabana tersusun dengan rapi, indah diberikan Allah. Nah, oleh karena itu sepatutnya lah awak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Syukuri kita kepada Allah di atas yang begitu banyak kelebihan yang diberikan Allah kepada awak. Maka dalam ini awak wajib untuk taat dan patuh kepada Allah. Apa janji Allah kepada orang yang taat kepadanya? Sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat nan ke-71. Surah aja kok. Al-Ahzab ayat 71. Kecil Allah di ujung ayat itu. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Sia orang-orang yang patuh kepada Allah, patuh pulonyo ke Nabi, maka nyolahkan dia ke Allah kemenangan yang besar, fawzan azima. Kalau ada pak ibu punya anak, punya menantu, punya suami ibu namanya fawzan azim, tulah santiang sebenarnya santiang namanya. Kaba kemenangan yang besar. Maka kemenangan yang besar itu, kata ulama, kemenangan yang besar itu adalah di dunia dapat redha Allah, di akhirat dapat surganya Allah. Ndak ada deh itu nama menang itu. Itulah menang yang besar kata Allah. Kenapa? Ndak ada kemenangan di atas itu kecuali kemenangan itu di dunia dapat redha Allah, di akhirat dapat surga Allah. Nah, kini kita tanya ke diri awak, Allah kau diri awak kau taat menurut Allah atau alut? Kan ada taat menurut awak, ada taat menurut Allah. Kau dapat awak taat menurut awak, taat pula awak kau menurut Allah, menurut Allah. Maka orang yang dikatakan taat itu ada dua syaratnya. Jadi awak baru dikatakan taat kalau dua kau penuh awak. Nan pertama, taat di atas perintah-perintah Allah. Maka awak wajib melakukan perintah Allah. Supaya kita bisa melakukan perintah Allah, tentu tahu di awak nan perintah ko. Apa isi perintah? Tak kan mungkin kita bisa ngerjain perintah kalau nak tahu isi perintah. Contoh awak Pak Ibu, punya anak, punya cucu di rumah. Tiba di rumah pulang sekolahnya mengadu, "Mama, ambo disuruh di ibu tu buat PR cukup dua." Tapi PR nak jalan, pokoknya buat PR. PR apa, halaman apa, bantuannya apa, ndeleh. Pokoknya PR. Perintah, isi perintah no ado, tapi isinya nak jalan. Baga mengajukan PR tu. Bisa jadi semalam suntuk batangang bu ndak bisa PR tu kerajaan. Kenapa ndak jaleh isi perintah ku apa? Apa itu pula? Tak mungkin kita bisa mengarajan perintah Allah kalau nak tahu isi perintah ku. Nanti perintah ndak kan bisa. Oleh karena itu ndak bisa kita ngajan perintah, maka kita tahu apa yang diperintah. Nak tahu apa saja yang diperintah, maka kita mengaji. Ndak mungkin tahu kalau ndak mengaji. Maka setelah kita mengaji, tahu dia awak ternyata perintah Allah itu ada dua kalau diklasifikasi namun. Kalau digabungkan ada dua. Ada namanya perintah ko yang wajib. Ada di bawah itu namanya perintah ko sunat. Apa perintah yang wajib? Mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Dagiahlah dia Allah awak ko pahalo kalau awak kerajuan, dan dagiah pula dia Allah awak ko dosa kalau bertinggal. Kini kita ko sudah solat tadi, lalu solat jako salah satu perintah Allah yang wajib. Kini mau tanya, apakah sadualah kita nan solat mangari jako dapat pahala atau ndak? Kawannya awak ko lah selesai solat maghrib cakap. Kini timbul tanya dia, apakah kita solat maghrib cakap dapat pahala sadualah ya? Jawabannya alun tantu. Bahasa bab itu.
Kita iyo sama rukuk, sama sujud jago, sama madu Allah. Tapi asiannya kan nak tahu dah sebab apa itu. Allah akan bagikan balasan amal kepada awak ketika kita melakukan amal dan karena nan menyuruh kita beramal, kita mengarajuan. Maka dulu pernah mau sampaikan, wajib awak beramal tu ikhlas karena Allah. Sebab tiga sebab. Jadi siapapun kita, apapun bentuk amal, maka kita lakukan wajib ikhlas karena Allah. Kedua alasannya tiga. Nan pertama karena Allah nan menyuruh awak untuk beribadah. Jadi Allah nan menyuruh kita beribadah lebih. Dek kerana Allah nan menyuruh awak beribadah, maka karajon ibadah dek karena nan menyuruh. Itu ibadah kerana Allah namanya. Dan kedua, Allah pulolah nan kamagih balasan data ibadah nan kita pabuik indah urang nan kemamalih itu Allah nan kemamalih amal yang kita lakukan. Dia Allah nan menjuruh, Allah nan magih balasan, maka karena Allah kita mengarajuan. Jadi awak acuk terjebak melakukan amal kadang maruan balasannya dari orang adalah amal-amal sosial. Kamu contoh dulu. Contoh amal sosial. Pai menyanguk orang meninggal. Kadang ketika awak pai itulah adu terlintih dalam hati. Datang julah den ke arwah sianu menyanguk. Besok kalau mati den boleh datang lagi ke rumah den menyanguk den dah. Itu kalau keliru ni. Di orang takziah datang pula ke rumah orang takziah. Tapi orang datang pulang bawa palo, pulang bawa nol. Sebab kerana ni awak pai jaga, pai dan takziah. Biko kalau mati dan boleh datangnya orang takziah ke rumah dia. Itu kan maruan orang nak membalik. Ya, jadi ketika kita beramal, di balik itu kita mengharapkan orang nan kamagikan balasan, suatu saat kita akan kecewa, sakit hati kuah. Pasti bu. Kalau lah telah banyak awak menyumbangkan tenaga kebaikan ke orang, kalau aron ulang nak orang membalik, ketika nak dibalihnya apa perasaan awak? Coba bayang ibu. Orang tetangga aku lah 3 kalinya meminantu. Awak babi hari babi tenaga menolongnya. Harapan awak cik. Kalau baralik awak besok kan boleh datang menolong awak. Biarlah dan kini aku menolong no dulu lah. Lah 3 kali menantu api kerajaan awi api awak ketua di sini. Kini tiba masuk dia awak untuk pecah taluan namanya. Baminantu pecah taluan. Menantu pertama kali tiba menganak awak arok bananya nolong awak dek kena awal 3 kali menolong. Wa imbaunya ke rumah. Muka baralik kau. Ternyata lah salah saya le awak dah ada nampak batang hidung sekali lah tiba. Perasaan awak. Mungkin malam matuk dah mula lalu. Menyumpai yang dak ada utak adik ni. Macam-macam ni pak. Bosabok besok bawa kira-kira li bersiapa ya? Lah 3 kali awak nolongnya beralih, awak aruk dia tikunya nolong awak. Tapi ketika paralunya nak tiba. Apa perasaan? Rusak hati awak, rusak hubungan. Kenapa gitu sampai rusak sampai kecewa? Dek kano maruan balasan amal ko dari orang. Jadi awak maruan balasan amal ko dari Allah. Jadi 3 alasan awak beramal wajib ikhlas karena Allah. Dan pertama karena Allah nak menyuruh. Yang kedua karena Allah yang kamagih balasan. Dan ketiga karena Allah nan magihkan kita kekuatan. Jadi dengan 3 sebab itu indah dapat indah. Awak beramal wajib ikhlas karena Allah. Lah jaleh ni bodoh. Lah jaleh. Tu kuyu asen pak ni buat. Kan tua. Itu yang perintah dan wajib. Jadi perintah dan wajib kau nak dapat pahala dia awak. Kalau kita kerajaan karena nan menyuruh, baru Allah berikan kita bala. Tapi Allah nak menyuruh kita berkerajaan, cuma kita maruan balasan dari orang, maka Allah tak akan memalihnya. Kenapa? Karena kita maruan balasan bukan dari Allah. Di bawah itu ada namanya perintah sunat, mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Bagi Allah pahala kalau awak kerajaan, lalu indak berdosa kalau bertinggal, cuma rugi saja awak.
Jadi nan sunat-sunat kalau bertinggal berdosa Ustaz, indah. Cuma awak rugi. Kita di dunia aku kan tak ingin jadi rugi. Kita ingin jadi orang beruntung. Oleh karena itu, maka ketika kita beramal, apakah amal kau wajib atau sunat, maka pandanglah amal tu semuanya penting. Aja ni pandang sunat indah. Sehingga kita memandang kau sunat, kadang-kadang tiba malih. Dalam puasa dah orang dak ke surau kat salat tarawih. Alah sunat je nan wajib kan pada luar. Sehingga ketika kita memandang amal sunat ku adalah yang sepele, maka nak mungkin kita mau melakukan amal yang sunat. Sehingga rugilah awak. Atau rugi. Nah, karena ulama mengatakan redha Allah tu kan adonyo dalam ibadah. Di situ redha Allah. Maka awak beribadah mencari redha Allah. Ilai anta maksudi wa ridhaka matlubi. Cuma nanti awak kan nak tahu karena indak dia tahu dia Allah. Di dalam ibadah yang adanya redha Allah, apakah dalam solat atau dalam puasa, dalam haji, dalam ibadah wajib atau dalam ibadah sunat, dak jaleh awak. Nan jaleh awak beribadah karena ada redha Allah dalam ibadah. Kenapa Allah sembunyikan redhonya dalam ibadah? Mujtahidun fi taatillah, supaya kita koyo sungguh-sungguh mati Allah dalam rangka mencari redhonya. Karena redho itu bersembunyi di dalam ibadah. Maka tidak boleh awak memandang-mandang remeh sebuah amal yang kecil, karena awak tidak tahu bisa jadi dalam amal yang kita remehkan itu ternyata di dalam itu ada redha Allah. Sementara kita tak ngerajon, maka tak dapatlah awak redha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu lalu yang kedua Bapak Ibu, awak taat datang perintah dan kado taat puluh datang larangan. Azan orang alun ya. Seketik lah ya. Nah, taat datang larangan dem, awak bertinggalkan larangan itu. Di kalau taat datang perintah maka rajan perintah, kalau taat datang larangan bertinggalkan larangan itu. Nah, untuk bisa kita meninggalkan larangan, tentu tahu pula awak apa saja yang dilarang. Tak mungkin kita bisa meninggalkan larangan kalau nak tahu apa yang dilarang. Untuk tahu awak yang dilarang, maka awak datanglah mengaji, datanglah awak belajar. Setelah kita tahu yang dilarang, lalu kita tinggalkan yang dilarang. Maka ketika awak bisa meninggalkan yang dilarang, maka awak sudah memenuhi syarat untuk menjadi orang yang taat. Maka orang yang taat itu taatnya te perintah, taat te larangan. Taat te perintah maka rajon perintah, taat te larangan bertinggal puluh larangan. Maka larangan Allah itu ada dua. Ada larangan itu yang haram namanya mayusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'li. Kalau yang haram tu kalau bertinggal awak karena Allah dapat wak pahalu. Kalau mengerajon awak nan haram tu baik karena Allah tidak nan jale dapat dosa. Lah wak kerajon mana karena Allah dosa je dapat. Contoh ibu ambo mungkin menunggu tu buku datang bergunjing asing sebelum gunjing tu meni sengaja aku bergunjing karena Allah Taala. Dapat pahala dapat dosa. Dapat dosa. Baik karena Allah tidak nan jale nan haram tu dapat dosa kalau bakarajuan. Ya. Karena yang haram tu tak bisa dibungkus jo kebaikan dulu. Baajolah awak membungkus dengan amal baik dan haram tetap haram dan dosa tetap berdosa. Jadi Bapak Ibu jangan melakukan Allah. Itulah kajian kita malam kini. Mudah-mudahan sepanjang kaji yang Allah kita ketengahkan, ayat yang kita uraikan dan hadis yang kita sampaikan ada manfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat banyak sekali bisa kita amalkan. Mudah-mudahan bertambah sempurnalah ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi kajian awak dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.